Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lailatul Rahmi, NIM 1814040045 dari Program Studi Tadris Matematika 18B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa buah soal yang telah saya pelajari pada mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, tujuan pembuatan video ini sendiri untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Matematika tersebut. Selamat menonton! Baiklah, kita bahas untuk soal yang pertama mengenai aturan perkalian. Ana memiliki 3 buah mukena berwarna merah, hijau, dan putih. Selain itu juga memiliki sajadah berwarna hitam dan coklat. Berapakah cara pemilihan pasangan mukena dan sajadah yang dapat digunakan oleh Ana? Nah, di sini kita lakukan penyelesaian untuk soal di atas. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama yaitu N1, yaitu banyak cara pemilihan mukena sama dengan 3. Yang kedua yaitu N2 sama dengan banyak cara pemilihan sajadah, yaitu 2. Nah, sedangkan yang ditanyakan dari soal ini adalah berapa cara pemilihan pasangan mukena dan sajadah yang dapat digunakan oleh Ana. Nah, kita jawab dengan menggunakan aturan perkalian, maka N1 dikali dengan N2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi, banyak cara pemilihan pasangan mukena dan sajadah yang dapat digunakan oleh Ana adalah 6 cara. Nah, kita lanjut kepada soal yang kedua, yaitu mengenai permutasi. Berapa banyak cara memilih seorang imam dan muazim dari 8 orang jamaah yang tersedia? Nah, yang diketahui dari soal ini adalah jamaah yang tersedia, yaitu N sama dengan 8. Kemudian, yang diketahui di sini adalah mereka memilih imam dan muazim, maka R-nya yaitu 2. Yang ditanya adalah berapa banyak cara yang dapat digunakan untuk memilih seorang imam dan muazim dari 8 orang jamaah yang tersedia. Maka di sini kita menggunakan rumus permutasi, menentukan sebagian unsur yang berbeda. N permutasi R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Maka kita substitusikan nilai yang telah kita dapatkan, diperoleh 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial. Kita selesaikan, maka kita peroleh hasil adalah 8 dikali 7 sama dengan 56. Maka banyak cara yang dapat kita gunakan untuk memilih seorang imam dan muazim dari 8 orang jamaah yang tersedia adalah 56 cara. Kemudian kita lanjut kepada soal yang ketiga, yaitu kombinasi. Dari 10 siswa akan dipilih 4 orang untuk mengikuti lomba kaligrafi. Maka banyak cara memilih siswa tersebut adalah, nah, yang diketahui dari soal ini adalah 10 orang siswa yang tersedia, maka N-nya sama dengan 10. Kemudian akan dipilih 4 orang, maka R sama dengan 4. Yang ditanya di sini adalah berapa banyak cara untuk memilih siswa tersebut. Maka kita gunakan rumus kombinasi N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Maka kita substitusikan nilai yang telah kita dapatkan, diperoleh 10 faktorial per 4 faktorial dikali 10 dikurang 4 faktorial. Maka diperoleh 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. Kita selesaikan, maka diperoleh hasil sama dengan 210. Jadi banyak cara memilih 4 orang untuk mengikuti lomba kaligrafi dari 10 siswa adalah 210 cara. Lanjut soal yang keempat,
yaitu mengenai ruang sampel. Tentukan ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Nah, di sini ruang sampel itu sendiri adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika. Maka untuk pelemparan sebuah dadu, kemungkinan angka yang akan muncul adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita lanjut kepada soal yang kelima, yaitu mengenai titik sampel. Tentukan titik sampel dari pelemparan sebuah dadu. Nah, di sini telah kita dapatkan bahwa ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu itu adalah himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka untuk titik sampelnya, setiap anggota pada ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lanjut kepada soal yang keenam tentang kejadian. Tentukan kejadian dari pelemparan sebuah dadu. Nah, telah kita dapatkan bahwa ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kejadiannya adalah himpunan bagian dari ruang sampel, yaitu himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 4, himpunan 5, dan himpunan 6. Kemudian kita lanjut kepada soal yang ketujuh. Sebuah dadu dilempar satu kali, tentukan peluang kejadian A munculnya mata dadu prima. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah kemungkinan yang muncul dari pelemparan satu buah dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan jumlah ruang sampel yaitu 6. Kemudian mata dadu prima yang ada pada pelemparan sebuah dadu adalah 2, 3, 5. Dengan jumlahnya adalah 3. Maka yang ditanyakan di sini adalah peluang kejadian A. Kita gunakan rumus peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan telah kita dapatkan bahwa NA itu adalah 3 dan NS itu adalah 6. Maka 3 per 6 sama dengan 0,5. Maka peluang kejadian A munculnya mata dadu prima pada pelemparan satu buah dadu adalah 0,5. Kita lanjut soal yang ke-8, yaitu tentang aturan penjumlahan. Pak Andi ingin membeli 3 mobil baru. Jenis mobil yang akan dibeli adalah Avanza, Xenia, dan Honda Jazz. Peluang membeli masing-masing mobil adalah 0,4, 0,3, dan 0. Peluang Pak Andi membeli salah satu mobil adalah. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah peluang kejadian A sama dengan peluang membeli mobil Avanza, yaitu 0,4. Kemudian peluang kejadian B sama dengan peluang membeli mobil Xenia sama dengan 0,3. Peluang kejadian C sama dengan peluang membeli mobil Honda Jazz sama dengan 0,2. Yang ditanyakan di sini adalah peluang Pak Andi membeli salah satu mobil. Nah, kita gunakan aturan penjumlahan peluang A digabung B digabung C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C sama dengan, nah kita telah mendapatkan bahwa peluang A itu adalah 0,4, peluang B itu adalah 0,3, dan peluang C itu adalah 0,2. Maka kita jumlahkan dan didapatkanlah hasil 0,9. Jadi peluang Pak Andi membeli salah satu mobil adalah 0,9. Soal yang ke-9, peluang kejadian saling lepas. Bila A dan B dua kejadian saling terpisah dengan peluang A sama dengan 0,3 dan peluang B sama dengan 0,5,
Hitunglah peluang A digabung B. Nah, di soal telah diketahui bahwa peluang A itu adalah 0,3, peluang B sama dengan 0,5. Yang ditanya adalah peluang A digabung B. Maka kita gunakan peluang kejadian saling lepas. Peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sama dengan 0,3 ditambah 0,5 sama dengan 0,8. Soal yang ke-10, peluang kejadian saling bebas. Jika peluang Andi dapat adalah 0,4 dan peluang Budi dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah. Nah, di soal telah diketahui bahwa peluang Andi dapat menyelesaikan soal adalah 0,4. Kemudian peluang B, peluang Budi dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3. Yang ditanyakan adalah peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal. Nah, di sini kita gunakan peluang kejadian saling bebas. Peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sama dengan 0,4 dikali 0,3. Sama dengan 1,2. Jadi peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah 1,2. Soal nomor 11, komplement suatu himpunan. Diketahui S adalah himpunan huruf-huruf vokal dan F adalah himpunan huruf-huruf konsonan, tentukan penyelesaian dari F aksen. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah himpunan S, yaitu himpunan huruf-huruf vokal, sama dengan himpunan A, I, U, E, dan O. Kemudian, yang diketahui dari soal ini ada himpunan F, himpunan huruf-huruf konsonan, selain dari huruf vokal. Yang ditanya adalah penyelesaian dari F aksen. Nah, kita ketahui bahwa F aksen ini adalah huruf-huruf selain dari huruf konsonan, yaitu sama dengan huruf-huruf vokal, sama pula dengan himpunan S. Maka F aksen ini adalah himpunan A, I, U, E, dan O. Kita lanjut soal yang ke-12 adalah peluang bersyarat. Sampel acak 200 orang dewasa dikelompokkan menurut jenis kelamin dan pendidikan. Nah, dapat kita lihat pada tabel. Bila seseorang diambil secara acak dari kelompok ini, cari peluang bahwa dia seorang A pria bila diketahui pendidikannya SM, B yang tidak berpendidikan PT bila diketahui dia wanita. Kita selesaikan satu persatu. Untuk poin A, pria bila diketahui pendidikannya SM. Nah, kita misalkan untuk pria ini dengan M dan pendidikan SM dengan E. Yang ditanya adalah peluang M bila diketahui E. Nah, kita gunakan peluang bersyarat, yaitu peluang M bila diketahui E sama dengan peluang E iris M per peluang E. Nah, kita cari satu persatu untuk peluang E iris M, yaitu peluang pendidikan SM, dia pria. SM dia pria bisa kita lihat pada tabel yaitu 28, maka peluang E iris M sama dengan 28 per 200. Kemudian kita cari peluang E, peluang SM, peluang pendidikan SM. Nah, pada tabel dapat kita lihat jumlahnya itu adalah 78. Maka peluang E sama dengan 78 per 200. Maka peluang M bila diketahui E sama dengan peluang E iris M per peluang E sama dengan 28 per 200 per 78 per 200. Kita dapatkan hasil adalah 14 per 39.
maka peluang dia pria bila diketahui pendidikannya SM adalah 14/39. Kemudian kita lanjut pada poin B. Yang tidak berpendidikan PT bila diketahui dia wanita. Nah, kita misalkan untuk yang tidak berpendidikan PT ini dengan M, kemudian untuk wanita dengan E. Maka yang ditanyakan di sini adalah peluang M bila diketahui E. Maka sama seperti poin A, kita cari peluang E iris M-nya. Berarti peluang wanita yang tidak berpendidikan PT. Nah, pada tabel dapat kita lihat peluang dia wanita tidak berpendidikan PT, berarti dia berpendidikan SD dan SM. Jumlahnya yaitu 95. Maka peluang E iris M sama dengan 95/200. Kemudian kita cari peluang E, yaitu peluang wanita, jumlahnya adalah 112. Maka peluang E sama dengan 112/200. Maka peluang M, bila diketahui E sama dengan peluang E iris M per peluang E, sama dengan 95/200 per 112/200. Sama dengan 95/112. Maka peluang yang tidak berpendidikan PT bila diketahui dia wanita adalah 95/112. 13. Aturan bias. 3 orang dicalonkan menjadi ketua remaja masjid. Peluang Ali terpilih 0,3, peluang Budi terpilih 0,5, sedangkan peluang Chandra terpilih 0,2. Jika Ali terpilih, maka peluang kenaikan iuran mingguan adalah 0,8. Bila Budi atau Chandra yang terpilih, maka peluang kenaikan iuran mingguan adalah masing-masing 0,1 dan 0,4. Nah, jika seseorang masuk jadi anggota remaja masjid, tapi menundanya untuk beberapa minggu kemudian, setelah itu dia mengetahui bahwa iuran tersebut telah naik. Berapakah peluang Chandra terpilih jadi ketua? Nah, yang diketahui dari soal ini, A sama dengan orang yang terpilih menaikkan iuran. Kemudian B1 sama dengan Ali yang terpilih, B2 sama dengan Budi yang terpilih, B3 sama dengan Chandra yang terpilih. Nah, peluang B1, peluang Ali yang terpilih, dikali dengan peluang A bila diketahui B1, artinya peluang orang yang terpilih bila yang terpilih itu adalah Ali, sama dengan 0,3 dikali 0,8 sama dengan 0,24. Kemudian peluang B2 yaitu peluang Budi yang terpilih dikali dengan peluang orang yang terpilih. Jika itu adalah Budi, maka sama dengan 0,5 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,05. Kemudian peluang B3 yaitu peluang Chandra yang terpilih dikali dengan peluang A bila diketahui B3. Artinya peluang orang yang terpilih bila diketahui Chandra yang terpilih. Sama dengan 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,08. Nah, dengan menggunakan aturan bias, peluang B3 artinya peluang Chandra terpilih. Peluang B3 bila diketahui A sama dengan peluang B3 dikali peluang A bila diketahui B3 per peluang B1 dikali peluang A bila diketahui B1 ditambah peluang B2 dikali peluang A bila diketahui B2 ditambah peluang B3 dikali peluang A bila diketahui B3. Nah, kita telah mendapatkan nilai-nilainya dan kita substitusikan atau kita ganti nilainya, maka diperoleh 0,08 per 0,24 ditambah 0,05 ditambah 0,08. Maka didapatkan hasil
8/37. Nah, berdasarkan kenyataan bahwa iuran mingguan telah naik, hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar bukan Chandra yang sekarang menjadi ketua remaja masjid tersebut. Soal 14, pengertian peubah acak. 2 buah bola diambil satu demi satu tanpa dikembalikan dari suatu kantung, berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Bila Y menyatakan jumlah bola merah yang diambil, maka nilai Y yang mungkin dari peubah acak Y adalah. Nah, kita selesaikan. Untuk ruang sampel, dari soal ini diperoleh MM, artinya merah-merah untuk pengambilan 2 bola tersebut. Kemudian ada MH, merah hitam. Kemudian ada hitam merah. Kemudian hitam-hitam. Nah, dari ruang sampel ini didapatkan peubah acak Y-nya ada 2, 1, 1, dan 0. Soal 15, distribusi peluang kontinu. Suatu peubah acak kontinu X yang dapat nilai antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 mempunyai fungsi padat fx sama dengan 2 dikali 1 ditambah X per 27. Carilah yang A peluang X kecil dari 4, yang B peluang X besar dari 3 kecil dari 4. Kita cari untuk poin A peluang X kecil dari 4. Maka menggunakan distribusi peluang kontinu, integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan integral 2 sampai 4. Kenapa kita pakai 4? Karena pada soal ini peluangnya adalah X kecil dari 4, maka integralnya 2 sampai 4 dikali dengan 2 dikali 1 ditambah X per 27 dx sama dengan kita keluarkan untuk 2 per 27-nya, maka 2 per 27 integral 2 sampai 4 dikali 1 ditambah X dx. Kemudian kita integralkan 1 ditambah X, 2 per 27, X ditambah setengah X kuadrat dengan batas 2 sampai 4. Kita substitusikan batasnya, 2 per 27, X-nya kita ganti dengan 4, maka 4 ditambah X kuadratnya kita substitusikan nilai 4, maka 4 kuadrat sama dengan 8, 4 kuadrat sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Dikurang dengan kita substitusikan, maka 2 ditambah X kuadratnya 2 kali 2, 4 per 2 sama dengan 2, maka 2 ditambah 2. Kemudian kita selesaikan, 2 per 27 dikali 12 dikurang 4 sama dengan 2 per 27 dikali 8. Didapatkan hasil adalah 16 per 27. Maka peluang X kecil dari 4-nya adalah 16 per 27. Kemudian, peluang X besar dari 3, X kecil dari 4 sama dengan integral 3 sampai 4, 2 dikali 1 ditambah X per 27 dx. Nah, kita keluarkan 2 per 27-nya, maka 2 per 27, integral 3 sampai 4, 1 ditambah X dx. Nah, di sini kita integralkan juga, dan kita masukkan batas 3 sampai 4-nya. Maka setelah itu kita mendapatkan hasil 1 per 3, maka peluang X kecil dari 3, X besar dari 3, X kecil dari 4, sama dengan 1 per 3. Distribusi peluang diskrit. Suatu pengiriman 7 pesawat televisi berisi 2 yang rusak. Sebuah hotel membeli 3 pesawat secara acak dari kelompok tadi. Bila X menyatakan banyak pesawat yang rusak yang dibeli oleh hotel tersebut, carilah distribusi peluang
X. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah jumlah pesawat televisi. N sama dengan 7. Kemudian, kemungkinan pesawat televisi yang rusak, X sama dengan 0, 1, 2. Karena di sini ada 2 pesawat televisi yang rusak, maka kemungkinan yang akan diterima oleh sebuah hotel adalah 0, 1, dan 2. Yang ditanya di sini adalah distribusi peluang X atau distribusi peluang pesawat televisi yang rusak. Maka dengan menggunakan distribusi peluang diskrit, kita cari untuk F0, F1, dan F2-nya. F0 sama dengan peluang X sama dengan 0, maka kita gunakan rumus kombinasi untuk pesawat televisi yang rusak yaitu 2, maka di sini kemungkinan akan terambil 0 pesawat televisi yang rusak. Maka 2 kombinasi 0 dikali dengan sisa dari pesawat televisi yang 7 ada 5, maka 5 kombinasi 3 per seluruh jumlah pesawat televisi ada 7, maka 7 kombinasi 3. Maka kita selesaikan dengan rumus kombinasi didapatkan hasil 2/7. Kemudian F1 sama dengan peluang X sama dengan 1, di mana untuk pesawat televisi yang rusak ini kemungkinan akan terambil 1 buah yang rusak. Maka 2 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 2 per 7 kombinasi 3. Kita selesaikan dengan rumus kombinasi, maka didapatkan hasil adalah 4/7. Begitu juga dengan F2, yaitu kemungkinan pesawat televisi yang rusak ada 2. Maka dari 2 televisi yang rusak, ada 2 kemungkinan yang diterima, maka 2 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1 per 7 kombinasi 3. Kita selesaikan, dapatkanlah hasil 1/7. Jadi distribusi peluang X-nya untuk X0, Fx-nya sama dengan 2/7, untuk X1 sama dengan Fx-nya sama dengan 4/7, dan untuk X2 Fx-nya sama dengan 1/7. 17. Distribusi peluang gabungan. Dari suatu bungkus buah-buahan yang berisi 3 jeruk, 2 mangga, dipilih secara acak 4 buah. Bila X menyatakan banyaknya jeruk dan Y menyatakan banyaknya mangga dalam sampel tersebut, hitunglah yang A, distribusi peluang gabungan X dan Y, B, peluang X, Y elemen A, bila A daerah himpunan X, Y, di mana X ditambah Y kecil sama dari 2. Nah, kita selesaikan soal ini. Untuk jeruk dimisalkan dengan X sama dengan 3, mangga sama dengan Y sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah distribusi peluang gabungan X dan Y dan peluang X, Y elemen A bila A daerah X, Y di mana X ditambah Y kecil sama dari 2. Kita jawab satu persatu. Untuk poin A, distribusi peluang gabungan X dan Y. Nah, berarti di sini kita cari semua kemungkinan terambilnya 4 buah secara acak. Ada 1 jeruk, 0 mangga, 3 pisang, kemudian 2 jeruk, 0 mangga, 2 pisang, dan seterusnya sampai semua kemungkinan terambil. Kemudian setelah kita dapatkan, maka kita gabungkan atau kita buatkan dalam tabel. Nah, dapat teman-teman lihat pada tabel yang ada pada slide.
18. Distribusi peluang marginal. Dari soal 17 tentang distribusi peluang gabungan, carilah distribusi Pias X dan distribusi Pias Y. Maka kita selesaikan untuk distribusi Pias X, maka kita cari untuk nilai dari peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, peluang X sama dengan 3. Nah, bisa kita lihat nilai-nilainya pada tabel yang telah disediakan. Untuk peluang X sama dengan 0, artinya untuk nilai X itu 0 dan untuk nilai Y dari 0 sampai 2. Maka F 0,0 ditambah F 0,1 ditambah F 0,2. Nah, kita jumlahkan nilai-nilainya didapat 1/14. Begitu juga untuk nilai peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, dan peluang X sama dengan 3. Kemudian, setelah kita dapatkan nilai dari distribusi Pias X, kita buatkan dalam bentuk tabel. Dapat teman-teman lihat pada slide. Kemudian kita cari distribusi Pias Y. Nah, sama dengan mencari distribusi Pias X, untuk nilai Y-nya sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 2. Setelah kita dapatkan, maka kita buatkan dalam bentuk tabel yang dapat teman-teman lihat pada slide yang telah ditampilkan. Soal 19, distribusi bersyarat. Dari soal 17 tentang distribusi peluang gabungan, carilah A, F, Y bila diketahui X sama dengan 2 untuk semua nilai Y. B, peluang Y sama dengan 0 bila diketahui X sama dengan 2. Nah, kita selesaikan untuk poin yang A. F, Y bila diketahui X sama dengan 2 untuk semua nilai Y. Pertama-tama kita cari dulu untuk nilai G2-nya. Maka sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai 2, F2, Y. Artinya untuk nilai X-nya 2 dan untuk nilai Y-nya dari 0 sampai 2. Maka F2,0 ditambah F2,1 ditambah F2,2. Nah, nilainya dapat kita lihat pada tabel. Untuk 2,0, 9/70. Untuk 2,1, 18/70. Dan untuk 2,2, 3/70. Nah, kita jumlahkan nilainya diperoleh 3/7. Kemudian untuk mencari F, Y, bila diketahui X-nya sama dengan 2, sama dengan F 2, Y per G2. Artinya sama dengan 7/3 F2, Y untuk nilai Y sama dengan 0,1, 2. Nah, kita cari satu persatu untuk nilai Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, dan Y-nya sama dengan 2. Untuk Y sama dengan 0, F0 bila diketahui X-nya sama dengan 2, sama dengan 7/3 F2,0. Nah, 2,0 itu nilainya 9/70, maka 7/3 dikali 9/70, sama dengan 3/10. Kemudian, F1 bila diketahui X-nya sama dengan 2, sama dengan 7/3 F2,1. Untuk 2,1 di tabel dapat kita lihat nilainya adalah 18/70. Maka 7/3 dikali 18/70 diperoleh nilainya 3/5. Kemudian untuk F2 bila diketahui X-nya sama dengan 2, sama dengan 7/3 F2,2. Sama dengan 2,2 itu nilainya 3/70. Nah, kita kalikan 7/3 dikali 3/70 sama dengan 1/10. Maka distribusi bersyarat Y bila diketahui X-nya sama dengan 2
adalah bisa kita lihat pada tabel. Untuk Y yang sama dengan 0, maka F Y bila diketahui X-nya sama dengan 2 adalah 3/10. Untuk Y-nya sama dengan 1, didapatkan nilai 3/5. Untuk Y sama dengan 2 didapatkan nilai 1/10. Kita lanjut pada poin B. Peluang Y sama dengan 0 bila diketahui X sama dengan 2. Maka F bisa kita tuliskan F 0 bila diketahui 2, artinya sama dengan F 2,0. Nilai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 0. Dapat kita lihat pada tabel bahwa 2,0 itu nilainya adalah 3/10. 20. Bebas statistik. Tentukan apakah peubah acak pada soal 16 tidak bebas statistik. Nah, kita lihat bahwa 0,1 dari tabel diperoleh ketiga peluang untuk F 0,1, G0, dan H1. Untuk F 0,1 kita peroleh 2/70. Untuk G0-nya artinya untuk nilai X-nya sama dengan 0 dan untuk nilai Y-nya sama dengan 0 sampai 2. Artinya sama dengan F 0,0 ditambah F 0,1 ditambah F 0,2. Nah, didapatkan nanti hasilnya setelah nilainya kita jumlahkan, hasilnya 1/14. Begitu juga dengan H1, artinya untuk nilai Y sama dengan 1 dan untuk nilai X-nya dari 0 sampai 3. Artinya F 0,1 ditambah F 1,1 ditambah F 2,1 ditambah F 3,1. Kita jumlahkan nilainya semua, 2/70 ditambah 18/70 ditambah 18/70 ditambah 2/70 sama dengan 4/7. Nah, di sini dapat kita lihat untuk nilai F 0,1-nya yaitu 2/70, sedangkan untuk nilai G0-nya 1/14, nilai H1-nya sama dengan 4/7. Maka untuk nilai F 0,1-nya tidak sama dengan G0 dikali H1. Maka untuk X dan Y tidak bebas statistik. 21. Rataan peubah acak. Distribusi peluang X banyaknya cacat per 10 meter serat sintetis dalam satu gulungan dengan lebar sama berbentuk. Nah, dapat kita lihat di sebuah tabel. Untuk X-nya 0, Fx-nya 0,41, X-nya 1, Fx-nya 0,37, X-nya sama dengan 2, Fx-nya 0,16, X-nya sama dengan 3, Fx-nya 0,05, dan X-nya sama dengan 4, Fx-nya sama dengan 0,01. Yang ditanya adalah cari rata-rata banyaknya cacat per 10 meter serat tadi. Nah, kita gunakan rataan peubah acak. Mu sama dengan EX sama dengan sigma X, X dikali Fx. Nah, sama dengan X-nya 0 dikali dengan Fx-nya 0,41 ditambah X-nya 1 dikali dengan Fx-nya 0,37 ditambah X-nya 2 dikali dengan Fx 0,16, kemudian ditambah lagi dengan 3 dikali 0,05 ditambah dengan 4 dikali 0,01. Maka kita selesaikan, diperoleh nilai mu-nya adalah 0,88. Jadi rata-rata banyaknya cacat per 10 meter serat sintetis dalam satu gulungan dengan lebar yang sama adalah 0,88.
22. Variansi. Misalkan 0, 1, 2, atau 3, seringnya mati listrik di suatu daerah dalam sebulan dengan peluang masing-masing 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1. Carilah rata acak X yang menyatakan banyaknya mati listrik pada daerah tersebut. Nah, kita cari untuk nilai rataan menggunakan rumus mu seperti yang dijelaskan pada soal 21. Maka mu sama dengan EX sama dengan sigma X, X dikali Fx. Nah, untuk X-nya tadi ada 0, 1, 2, dan 3. Fx-nya ada 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1. Nah, kita tinggal mengalihkan X dengan Fx. Maka 0 dikali 0,4 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 2 kali 0,2 dan ditambah 3 kali 0,1. Kemudian kita jumlahkan, didapatlah hasilnya 1. Kemudian kita akan mencari nilai variansi poba acak X dengan menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan E X kuadrat dikurang mu kuadrat. Nah, kita cari untuk EX kuadratnya. Berarti untuk nilai X kita kuadratkan dan untuk nilai Fx-nya sama dengan Fx yang di awal. Maka untuk X-nya 0 dikuadratkan menjadi 0 dikali dengan 0,4 ditambah 1 apabila dikuadratkan sama dengan 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikuadratkan menjadi 4 dikali 0,2 ditambah 3 dikuadratkan menjadi 9 dikali 0,1. Nah, kemudian kita jumlahkan, didapatkan hasilnya adalah 2. Kemudian kita cari nilai mu kuadrat. Sebelumnya kita telah mendapatkan untuk nilai mu-nya adalah 1. Kemudian kita kuadratkan, maka mu kuadratnya sama dengan 1. Maka untuk menyelesaikan soal variansi poba acak X ini, maka sigma kuadrat sama dengan EX kuadrat dikurang mu kuadrat sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka pada soal variansi ini diperoleh untuk rataannya adalah 1 dan variansinya adalah 1. 23. Kovariansi. Nah, dari soal nomor 17 dan juga 18 tentukan kovariansinya. Nah, di sini telah disediakan tabel hasil dari penyelesaian soal pada nomor 17. Kemudian kita cari kovariansinya. Terlebih dahulu, kita cari nilai dari EXY sama dengan X sama dengan sigma, X sama dengan 0 sampai 3, dikali sigma Y sama dengan 0 sampai 2, X, Y, F, X, Y. Nah, di sini kita lakukan penyelesaian. Kita ganti nilai X, Y beserta F, X, Y-nya. Untuk X 0, Y-nya 1, maka untuk F-nya F 0,1. Ditambah dengan 0 dikali 2, F 0,2, ditambah 1 kali 0, F 1,0, ditambah 1 dikali 1, F 1,1, ditambah 1 kali 2, F 1,2, ditambah 2 kali 0, F 2,0, ditambah 2 kali 1, F 2,1, ditambah 2 kali 2, F 2,2. Ditambah 3 kali 0, F 3,0, ditambah 3 kali 1, F 3,1. Jadi kita jumlahkan semua nilai yang ada, kemudian diperoleh untuk 0 kali 1 hasilnya 0, 0 dikali 2 juga hasilnya 0, maka sisanya nanti adalah 1 kali 1
F1,1 ditambah 1 kali 2 F1,2 ditambah 2 kali 1 F2,1 ditambah 2 kali 2 F2,2 ditambah 3 kali 1 F3,1. Maka nilainya kita jumlahkan semua, ada 18/70 ditambah 9/70 ditambah 18/70 ditambah 3/70 ditambah 2/70. Nah, semua nilai ini dapat kita lihat pada tabel. Didapatkan hasilnya setelah dijumlahkan 5/7. Selanjutnya, kita cari untuk mu X dan mu Y-nya. Mu X berarti sigma X sama dengan 0 sampai 3 XGX. Nah, kita dapat lihat pada tabel nilai X dan GX-nya. 0 dikali 1/14 ditambah 1 dikali 3/7 ditambah 2 dikali 3/7 ditambah 3 dikali 1/14. Nah, didapatkan hasilnya adalah 3/2. Begitu juga untuk mu Y. Artinya sigma Y sama dengan 0 sampai 2, Y dikali HY. Nah, kita kalikan 0 dikali 3/14 ditambah 1 dikali 4/7 ditambah 2 dikali 3/14. Maka diperoleh hasilnya ada 6/7. Maka untuk memperoleh nilai kovariansi, maka mu XY sama dengan EXY dikurang mu X dikali mu Y. Nah, kita telah mendapatkan bahwa nilai EXY-nya itu 5/7 dikurang dengan mu X 3/2 dikali dengan mu Y 6/7. Kita selesaikan. 5/7 dikurang 18/14. Diperoleh nilainya adalah min 8/14. Jadi kovariansinya adalah min 8/14. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.